Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari beberapa artikel. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai produk budaya dan bagian dari bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia sebagai produk budaya dalam rumpun bahasa Austronesia menggunakan pendekatan linguistik historis komparatif untuk menganalisis perkembangannya dari bahasa Melayu kuno hingga bentuk modern. Temuan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mencerminkan transformasi linguistik yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan interaksi sosial. Selain berfungsi sebagai penjaga identitas budaya, bahasa Indonesia juga menghadapi tantangan dalam melindungi bahasa daerah yang terancam punah. Pemahaman tentang faktor-faktor historis ini penting untuk memahami identitas dan perubahan masyarakat Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia dapat dilihat dalam konteks kebudayaan Austronesia yang mencakup wilayah-wilayah kepulauan di Asia Tenggara Pasifik. Seiring dengan pergerakan manusia purba, bahasa-bahasa dalam rumpun Austronesia tersebar melintasi kepulauan Nusantara. Perkembangan dan perubahan linguistik terjadi sejalan dengan interaksi budaya dan pertukaran informasi di antara komunitas-komunitas di wilayah tersebut. Penting untuk memahami bahwa bahasa Indonesia bukanlah produk linguistik yang terisolasi, tetapi merupakan hasil dari dinamika budaya dan interaksi antar budaya yang melibatkan migrasi, perdagangan, dan kontak antar suku bangsa. Yang kedua yaitu kekerabatan bahasa Ogan dan bahasa Jawa. Bahasa-bahasa sekerabat adalah bahasa yang memiliki kekerabatan atau nenek moyang yang sama. Bahasa tersebut berasal dari akar bahasa yang sama dan kemudian berkembang menjadi variasi-variasi yang berbeda. Sebuah kata dikatakan sebagai kerabat dari jika keduanya memiliki asal-usul atau akar kata yang sama, walaupun bentuk dan maknanya mungkin telah mengalami perubahan. Asal-usul bersama ini seringkali dapat ditelusuri ke bahasa nenek moyang atau protobahasa yang menjadi cikal bakal dari suatu kelompok bahasa. Sebagaimana yang dikatakan Kraft dalam Setiawan 2020, berpendapat bahwa pasangan sebuah kata dikatakan kerabat jika memenuhi ketentuan salah satunya terdapat yang pertama, pasangan itu identik; yang kedua, pasangan itu memiliki korespondensi fonemis; yang ketiga, kemiripan secara fonesis; yang keempat, satu fonem berbeda. Kekerabatan bahasa Ogan dan bahasa Jawa dengan fokus pada analisis linguistik yang mencakup kesamaan kosakata dan struktur gramatikal. Keduanya menunjukkan beberapa kesamaan yang mencerminkan hubungan historis antar penutur. Selain itu, analisis juga mencakup perbandingan fonologi dan morfologi yang memberikan wawasan tentang evolusi kedua bahasa. Keduanya mencerminkan identitas budaya masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan bahasa Ogan di Sumatera Selatan dan bahasa Jawa di Pulau Jawa. Memahami kekerabatan ini penting untuk menggali keragaman linguistik dan budaya di Indonesia serta melestarikan warisan bahasa yang ada. Selanjutnya, kekerabatan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Ngoko. Hubungan antar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Ngoko yang mencakup analisis linguistik mengenai kesamaan dan perbedaan dalam struktur dan kosakata. Meskipun keduanya memiliki kesamaan akibat pengaruh sejarah, perbedaan terlihat dalam tata bahasa yang tingkat formalitas dengan bahasa Jawa Ngoko yang lebih informal. Keduanya mencerminkan identitas budaya masyarakat Indonesia dan pemahaman tentang hubungan ini. Penting untuk menggali keragaman linguistik serta peran bahasa dalam membentuk identitas masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungan kekerabatan bahasa Bali dan Sasak dalam ekoleksikon. Hubungan kekerabatan antara bahasa Bali dan bahasa Sasak dalam konteks ekoleksikon Kenyuran.
Kekerabatan ini dianalisis dari segi linguistik, termasuk kesamaan kosakata dan struktur yang mencerminkan hubungan historis dan budaya antar kedua masyarakat. Analisis ekoleksikon kenyuran memberikan wawasan tentang saling berpengaruh dan adaptasi kedua bahasa dalam konteks lingkungan lokal. Keduanya juga mencerminkan identitas budaya masyarakat di Pulau Lombok dan Bali, serta interaksi sosial di antara mereka. Memahami hubungan ini penting untuk melestarikan warisan budaya dan bahasa di wilayah tersebut, serta menunjukkan keragaman linguistik di Indonesia. Dapat dilihat bahwa terdapat sedikit perbedaan untuk penyebutan bilangan antara bahasa Bali dan bahasa Sasak. Misalnya, pada pelafalan sebutan bilangan 9 yaitu sia dalam bahasa Bali dan ciwak dalam bahasa Sasak. Perbedaannya terletak pada tengah kata, yaitu adanya bunyi y dan w. Bunyi tersebut berbeda dengan cara artikulasinya, namun memiliki kedekatan bunyi. Karena keduanya merupakan bunyi konsonan semivokal, selain itu kemiripan juga terdapat pada bilangan 7 yaitu pitu dan pituk. Selanjutnya yaitu telaah linguistik historis komparatif terhadap bahasa Indonesia, Jawa, Madura, dan Bali, dengan tujuan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di antara keempat bahasa berdasarkan asal-usul dan perkembangan historisnya. Analisis ini mencakup perbandingan kosakata, tata bahasa, dan fonologi untuk mengungkapkan hubungan kekerabatan di antara bahasa-bahasa tersebut. Selain itu, keterkaitan bahasa ini mencerminkan pada pembentukan identitas daerah masing-masing. Pemahaman tentang hubungan ini penting untuk melestarikan warisan bahasa dan budaya yang kaya di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.